2 tahun lalu, Runyan naik keranjangmu. Kita akan hantar dia ke militer untuk belajar disiplin. Tak tahu bagaimana dia di militer. Bagaimana keadaannya di sana? Dia akan segera pulang. Nanti ibu tanya. Pasti tahu. Runyan. Putri hamba menyapa Jenderal. Sapa Ibu Tua. Runyan. Sudah 2 tahun. Kamu sudah belajar disiplin militer. Putri, hamba sudah belajar, Jenderal. Lalu, kamu tahu sebagai wanita apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Jawab Ibu Tua. Putri, hamba tahu. Ternyata pelatihan di militer tidak sia-sia. Runyan sekarang lebih patuh dari sebelumnya. Kemudian Anda di masa depan, apakah kau masih akan bertindak nakal, jatuh cinta pada saudara tirimu, dan naik ke ranjangnya? Jangan khawatir, Nyonya Jenderal. Di militer, ku diperkosa oleh ribuan prajurit dan sudah jadi tukang cuci. Ku tak berani berharap pada Jenderal Zhang lagi. Ayah! Ayah, bangunlah. Ayah! Ayah dan kakakmu ikut aku berperang. Semuanya telah gugur demi negara. Hanya tersisa kamu putri sah sulung. Jika kau mau, aku akan menganggapmu sebagai adik kandungku. Mulai sekarang, rumah jenderal ini adalah rumahmu. Nyonya Tua, Runyan menggoda kakaknya sampai berani naik ke tempat tidur kakak Yihan. Aku bukan ibu. Percayalah padaku, aku tidak melakukannya. Cukup! Dulu kau suka Yihan, karena kau masih muda. Aku tidak mempermasalahkan. Tapi kenapa kau berani melanggar aturan? Naik ke tempat tidur saudara tirimu. Kalau ini tersebar, bagaimana dengan reputasimu? Rumah jenderal ini akan jadi bahan omongan orang luar. Ibu, Runyan masih muda. Terjadi seperti ini. Saya juga salah. Saya akan mendidik dia dengan tegas, agar dia bisa berubah. Karena Runyan sangat disayang. Jika tetap di rumah, kalian juga tak tega mendidiknya. Tunawal, bawa Nona ke barak militer di luar kota. Apa? Kakak, kau mau kirim aku ke barak? Jangan kakak, ku mohon. Jangan lakukan itu. Aturan di militer sangat ketat. Laki-laki saja sulit bertahan. Bagaimana bisa tega kirim Runyan? Seorang gadis lemah ke sana. Ibu, justru karena aturan militer ketat, Runyan itu bandel dan suka melawan. Di militer, dia bisa belajar mengendali diri, biar dia jadi lebih bijak. Bawa Liu Runyan ke barak militer di luar kota. Latih dia dengan ketat, agar dia tahu aturan. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan Jenari. Pergilah. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau tidak, kalau berita ini tersebar,
Bagaimana orang lain memandangmu? Kamu tinggal di militer tuh berapa waktu, sampai kamu benar-benar berubah. Nanti, aku sendiri akan menjemputmu. Tidak. Jangan, Kakak. Kakak, Dia gadis lemah masuk militer. Ku tetap khawatir. Runian itu putri keluarga jenderal. Putri sulung. Tak ada yang berani mengganggunya. Nona Liu, kalau kamu sudah masuk wilayah kami, lupakan identitasmu. Ikuti aturan di sini. Lakukan sesuai aturan. apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Pukul aku. Sialan kamu. Halo kakakku, jemput aku. Kalian semua bakal celaka. Kamu kira dirimu putri sah dari keluarga Gokong? Bangunlah. Jenderal keluargamu. Sudah kirim kamu ke sini. Dewi wanita tentara. Kenapa? Masih berharap pulang? Tidak mungkin. Dia tak akan lakukan itu padaku. Nanti kamu dipakai 1000 orang, tidur bareng ribuan. Jaga dirimu. Kenapa belum jemput kamu? Aku, Shao Jianren. Ayo, saudara-saudaraku. Semua antre di luar. Ya. Kakak, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Sudah 2 tahun, tak tahu kabar Runian. Di militer, bagaimana hidupnya? Ibu, tenang saja. Ada aku di sini. Aku pasti tak akan biarkan adikku dirugikan. 7 hari lagi adalah hari pernikahanku. Kalau ibu masih khawatir, aku bisa jemput tadi pulang. Bagus. Sudah 2 tahun, sifat buruk pun harusnya sudah berubah. Cepat jemput adik pulang. Baik. Yang lain cepat. Runian, kamu masih berani malas? Saya tidak, Tuan. Ampuni saya, Tuan. Masih berani membantah? Pergi. Cepat pulang sekarang. Cepat. Tuan, ada keperluan apa datang ke sini? Jenderal Zan akan bertunangan. Dia datang menjemput Nona pulang. Apa? Jenderal Zan ingin menjemput Liu Runian pulang. Baiklah. Aku akan suruh pelayan membersihkan dia dulu. Lalu menyambut Jenderal Zan. Dia cuma seorang pencuci pakaian, kan? Harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kalau kau mau pulang, nih. Jenderal ini sekali lagi. Yang boleh dan tidak boleh diucapkan, kau pasti tahu sendiri. Kalau Jenderal Zan tahu, tunggu saja akibatnya. Pulang, jangan lupa berterima kasih pada Nonaji. Kalau bukan karena Nonaji, tidak akan ada pertunangan dengan Jenderal Zan. Jenderal Zan juga takkan ingat kamu. Apa maksudmu? Kakakku bertunangan dengan Ji Qingqing.
Kakakku bertunangan dengan Ji Qingqing. Runian, hari ini ulang tahunmu. Aku punya hadiah untukmu. Buka dan lihat. Kak, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa terima. Sekarang kamu jadi putri sulung di rumah jenderal. Tak ada yang tak pantas. Kakak Yihan, Qingqing mau kenalkan padamu. Ini adikku Liu Runian. Qingqing. Dia juga teman masa kecilku. Dia nanti juga keluargamu. Selang, Nona Qingqing. bukankah ini gelang giok pusaka keluarga jenderal? Katanya hanya diwariskan ke nyonya muda keluarga Zan di masa depan. Kenapa ada di tanganmu? Awalnya kupikir kamu adalah tujuan hidupku. Sekarang kupikir aku hanya terlalu berharap. Yo, Lunya. Ayo segera beri hormat para jenderal. Hamba tahu salah. Hamba tak berani lagi. Kamu Runian. Lieutenant Zhao. Kenapa dia berpakaian begitu? Lapor jenderal. Begitu dengar Anda mau datang, Yuk jadi histeris. merobek pakaiannya sendiri. Liu Runian, kamu benar-benar pikir tindakan cari simpati seperti ini akan membuatku lunak seperti dulu? Kak Yihan, minum teh. Kakak, sepertinya tehnya ada masalah. Kakak, sadar dong, aku Runian. Aku tak berani punya pikiran macam-macam lagi. Mohon jenderal maafkan. Mohon jenderal maafkan. General. Wakil Zhao, didikanmu bagus. Dulu kirim dia ke sini. Memang keputusan yang tepat. Bawa dia pulang. Baik.
Gadis berdosa, Liu Runian menyapa Nyonya tua. Runian, cepat bangun. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Kamu memang makin patuh. Ayo duduk dan makan. Runian, kenapa kamu kelihatan lelah? Bukan di militer, cuma melatih mental. Belajar disiplin, kan? Runian pasti lapar. Ini makanan favoritmu. Daging tumis cabai. Coba makan. Ihon, katanya kamu ingin bertemu dia. Dia sengaja suruh aku bawa makanan ini. Biar badanmu kuat. Rasa daging tumis cabai ini. Harus kamu ingat. Berani bocorkan urusan militer. Aku buat hidupmu menderita. Saya terlalu manja sendiri. Di militer, saya nggak mau makan. Jadi saya kurus kelaparan. Mohon ibu tua ampuni saya. Runian, cepat bangun. Runian. Ihan, lihatlah, sekarang jadi seperti apa? Runian yang dulu ceria. Kemana perginya? Berdiri. Siapa suruh kamu langsung berlutut ke orang? Bicara. Kamu pura-pura seperti ini buat siapa? Bukankah ini yang diinginkan jenderal? Aturan yang jenderal ajarkan ke saya. Saya sangat mengingatnya. Runian. Kamu putri tertua di rumah jenderal. Jangan panggil dirimu budak lagi. Beritahu ibu, di militer, apakah kamu diperlakukan buruk? Iya, Runian. Kakak Yihan sudah meminta Wakil Shao agar memperhatikanmu khusus. Di militer ada jenderal yang melindungimu. Siapa yang berani menyusahkanmu? Rasa kasihan sesaat hanya akan membuatnya lupa. Pelajaran 2 tahun lalu. Bersihkan lantai ini. Baik. Runian, ada apa denganmu? Padahal kamu baik-baik saja, kenapa tiba-tiba berdarah? Pendarahan di sini adalah penyakit wanita yang lama tak sembuh. Beritahu ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Dia hamil. Wanita ini benar-benar merepotkan. Boleh tanya, Wakil? Siapa ayah anak ini? Ada banyak tentara di barak. Mana aku tahu siapa? Aku juga ingin tahu. Tak peduli anak itu benih siapa. Buang saja dulu. Saya akan pergi. Siapkan obat. Pakai obat cuma buang duit. Untuk orang seperti dia. Tak perlu repot. Jangan, lepaskan aku. Aku yang buat kau hamil. Aku buat kau malu. Anak ini tak sangka kau beruntung. Bisa hidup sampai sekarang. Aku sendiri tak percaya. Runian, beritahu ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Runian ceroboh sendiri. Pecahkan porselen. Buat ibu khawatir. Hamba salam pada jenderal. Bangunlah, besok pesta ulang tahun ibu. Para bangsawan akan hadir. Kamu sudah siap? Siap apa? Apa jenderal? Akan kirim aku pergi lagi? Aku janji. Aku takkan. Malu-maluin. Mohon jenderal kasihanilah. Biarkan aku tetap di sini. Kenapa kamu begini? Jenderal, aku tak punya tempat lain. Cuma sendirian. Tolong jenderal jangan. Serahkan aku ke orang lain. Tenang saja, rumah jenderal adalah rumahmu. Selama aku di sini, tak ada yang bisa ambil kamu. Kamu siap? Ikut perayaan ulang tahun besok. Bertemu tamu. Benarkah? Kamu putri tertua di rumah jenderal. Harus hadir. Besok bertemu orang luar. Jangan lupa statusmu.
Inilah statusku. Dia suruh aku ke pesta. Cuma untuk menghinaku saja. Semoga Nyonya tua sejahtera seperti Laut Timur. Panjang umur seperti Gunung Selatan. Baik, baik. Setelah ulang tahun Nyonya tua, Nona Ji akan menikah. rumah jenderal benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Bisa bergabung dengan keluarga jenderal. Keluarga Ji nanti akan sangat berbeda. Hahaha. Bukankah ini Liu Runian yang dihukum masuk militer? Kenapa dia kembali? Siapa suruh kamu datang mempermalukan diri? Cepat keluar! Cincin, jenderal yang panggil aku ke sini. Aku berani melawan ya? Sepertinya pukulan dulu. Sudah kamu lupakan. Sekarang, aku akan biar kamu ingat baik-baik. Jangan. Berani sekali. Itu hadiah terbaik yang akan aku berikan ke Nyonya tua. Kamu Liu Runian, kamu lagi-lagi bikin ulah apa? Kak Yi-hon, dia sama sekali nggak belajar dari kesalahan. Kamu nggak seharusnya bawa dia balik dari barak. Dia yang goda kakak tiri. Merusak reputasi keluarga jenderal. Nyonya tua dengan baik hati mengadopsinya, tapi dia melakukan hal memalukan seperti ini. Aku membuatmu hamil anak liar. Aku membuatmu tak tahu malu. Besok kalau bertemu orang luar, jangan lupa statusmu. Aku tidak mau pulang. Orang gila. Sudah cukup belum keributannya? Runian. Runian, ada apa denganmu? Runian. Liu Renyan, kamu pura-pura kasihan lagi. Kak Han Yi, cepat usir dia. Orang-orang semua menertawakan kita. Diamlah. Mana dokter? Cepat panggil dokter. Hamba di sini. Bagaimana kondisinya? organ utama Nona rusak semua. Nadi sangat lemah, nggak bisa bertahan sampai sekarang. Sudah keajaiban. Apa? Dia hanya kurus karena lapar. Kenapa bisa separah ini? Tubuhnya sudah sangat lemah. Hanya karena bertahun-tahun disiksa. Lukanya Jadi separah ini. Penyiksaan. Maksudmu? Adikku di barak militer saya. dia disiksa. Saat itu, aku sendiri memerintah agar wakil komandan Zhao mendidiknya dengan keras. Menurutmu, Runian ciri seperti ini gara-gara aku? Saya tidak berani, tapi luka Nona memang serius. Kalau benar seperti yang Anda bilang, di tubuhnya pasti banyak bekas luka. Tunjukkan padaku. Kalau tidak ada bekas luka, aku akan percaya padamu. Jenderal mau periksa luka di depan umum. Kalau Nona sadar nanti, bagaimana dengan harga dirinya? Minggir. Kenapa bisa begini? Lihat sendiri. Punggungnya parah banget. Sangat menyedihkan. Jenderal Zahn bilang tak ada penyiksaan. Kalau bukan penyiksaan, apalagi? Runian, kamu diperlakukan begini. Kenapa tak bilang ke aku? Panggil wakil komandan Zhao ke sini. 2 tahun ini di barak. Aku mau tanya langsung padanya. Jenderal, ampuni saya. Luka Liu Runian, dari mana? Aku suruh kau awasi dia. Belajar aturan dengan baik. Beginikah caramu? Menjaga orang untukku. Ikuti aturan militer. Tak berani langgar keinginan Nona. Jika Jenderal tidak percaya, tunggu Nona sadar. Kamu pikir kamu itu putri kandung dari keluarga Guokong? Hah, bangunlah. Jenderal perang keluargamu sudah lama mengirimmu ke sini. Jadi pelacur tentara. Kenapa? Masih berharap bisa pulang? Kamu sebentar lagi akan dipakai ribuan orang. Jaga dirimu. Kenapa belum menjemputmu? Jangan dekati aku. Jangan. Runian, kamu sudah sadar. Saya tahu salah. Tolong Tuan Zhao. Maafkan saya. Saya tahu salah. Saya tahu salah. Saya tahu salah. Selama aku di sini, kamu tidak perlu takut. Kamu sudah pulang. Ruinian panggil namamu saat mimpi buruk. Kamu bilang tidak menyiksanya. Hamba. Runian, katakan yang sebenarnya. Luka di tubuhmu. Sebenarnya dari mana asalnya?
Kalau jenderal tahu, kamu adalah pelacur tentara yang tidur dengan siapa saja. Dia pasti akan menghukummu berkali lipat. Ingat saat pulang. Jaga mulutmu. Nona. Tuan sedang bertanya padamu. Saya di militer, sering melanggar aturan. Jadi, saya dihukum. Luka ini semua. Aku memang pantas menerimanya. Brunian, benar tidak ada yang menyiksamu. Sekarang, aku yang putuskan untukmu. Kamu tak perlu sembunyikan. Jenderal dulu membela aku, mengirimku ke barak tentara. Tentu aku tahu, kehebatan jenderal. Tak berani sembunyikan apapun. Jadi begitu. Kalau saja kamu tidak keras kepala, Jenderal Zhao juga tidak akan menghukum dengan kekerasan. Apa yang dia lakukan? Tidak hanya hukuman sederhana. Apa maksudmu? Dia selain menyiksa dan memukulmu, apalagi yang dia lakukan? Saya akan ingat. Perintah jenderal. Saya tidak berani. Itu melanggar aturan. Perkataan nona besar hanya meluapkan emosi. Benar kan? Nona besar. Harusnya berterima kasih. Ada wakil Zhao yang mendidik. Pergi dan ambil hadiah. Terima kasih, jenderal. Saya datang memeriksa nadi nona besar. Apa yang salah? Bicara lancar, seperti bola berputar. Sepertinya nona besar hamil. Berani sekali. Tadi kau bilang dia disiksa. Sekarang bilang dia dapat kabar baik. Apalagi gara-gara jenderal ini kurang mengawasi dia, jadi dia kena masalah di militer. Saya tidak berani. Cuma denyut nadi ini... Saya salah lihat. Mohon maaf, jenderal. Kalau berani bicara sembarangan lagi, akan saya hukum sesuai aturan militer. Jaga kesehatanmu. Jangan buat ibu dan aku khawatir. Terima kasih, sudah jaga rahasiaku. Nona besar, cepat bangun. Saya memang sedang hamil. Tapi tolong, Pak, jangan sekali-kali. Beritahu Jenderal Zan. Nona besar, apa Anda di militer? Pak, jangan tanya lagi. Saya cuma ingin simpan sedikit harga diri dan kehormatan. Saya siap rahasiakan, tapi gejala kehamilan akan makin parah. Jenderal pasti akan tahu. Lebih baik diberitahu lebih awal. Dia masih peduli pada nona besar. Kepeduliannya membuat saya sampai di kondisi seperti ini. Saya benar-benar tak sanggup lagi. Jika hari itu tiba, saya sendiri akan bicara pada jenderal. Mohon pengertiannya, Pak. Andai tahu kamu di barak tentara sengsara seperti ini. Dulu aku tak seharusnya setuju kirim kamu ke sana. Ayo makan. Ini aku masak sendiri. Hari ini semua makanan favoritmu. Terima kasih, Ibu. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Mual hamilku. Datang begitu cepat. Liu dan Yan, ini perhatian Nyonya Tua. Meski kamu tak menghargai, jangan seperti ini. Aku tak sengaja. Baru pulang beberapa hari. Sudah mulai gelisah. Pelajaran di barak. Sudah kamu lupakan ya? Cuma sesuap nasi. Kenapa harus marah besar begini? Ibu, dia selalu membantah. Bukankah karena aku kirim dia ke barak tentara? Dia jadi kesal kan? Baik, kalau pelajaran di barak, sudah kamu lupakan. Belajar saja di rumah jenderal ini. Sampai bisa, Liu Lunian, kembali ke kamarmu. Tak ada yang boleh hantar makanan. Aku mau mati ya. Jenderal, nona sudah di militer. Sudah punya penyakit. Tubuhnya tak kuat lagi. Tapi bukankah dia langgar aturan militer? Salah sendiri. Demi aturan keluarga jenderal. Sedikit menderita bukan masalah. Aturan apa? Lebih penting dari nyawa. Kalau Runian mati, kamu puas? Semua keluar. Aku mau tanya Runian. Ayo makan dulu. Sudah sangat lapar. Runian, kamu sejak kecil aktif, tak pernah menyerah. Tapi setelah kembali dari militer, sifatmu berubah. Ada yang menindas kamu? Kenapa kamu? Kenapa muntah lagi? Jangan-jangan? Runian, kenapa perutmu kelihatan lebih besar dari sebelumnya? Ibu cuma bercanda. Aku belum menikah. Mana mungkin hamil? Lalu perutmu ini, makanan di rumah lumayan. Aku jadi agak gemuk. Benar juga, Yihan di militer pasti akan bela kamu. Tak akan biarkan kamu menderita. Hanya wajahmu yang lelah ini.
sama sekali tak berubah. Tidak apa-apa, Ibu. Aku cuma agak capek. Sudah malam juga. Ibu juga istirahatlah lebih awal. Biarkan yang lalu jadi masa lalu. Kamu masih muda. Ada masa depan bagus menunggumu. Karena aku masih muda. Tapi masa depanku sudah hancur. Kalau kamu mau pulang, layani jenderal dengan baik. Dia hamil ya? Wanita ini merepotkan. Runian mulai minum obat. Aku bukan pelacur tentara. Kakakku pasti datang menolongku. Apa kamu bilang? Runian, bangunlah. Tentara wanita yang kamu sebut, maksudnya apa? Jenderal salah dengar. Tapi, kamu berteriak saat mimpi. Runian, apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Di militer. Jenderal selalu memperhatikan khusus. Tak ada yang akan menindasku. Kemarin, aku yang salah. Aku tidak seharusnya, karena Jicing-Cing langsung menghukummu di sini. Yang paling penting adalah kondisi fisikmu. Runian, maukah kau memaafkan kakak? Baik. Tapi aku punya satu syarat. Di barak militer, ada seseorang yang sangat aku pedulikan. Gadis rakyat, Etienne Salam, Nona Besar. Apa yang kau lakukan? Kita sama-sama menderita. Aku sudah janji, pasti akan membebaskanmu. Nona, tak disangka. Aku masih bisa bertemu denganmu lagi. Liu Runya. Hari ini aku harus meluapkan amarah. Tidak boleh. Etienne. Tuan Zhao, kumohon berbaik hatilah, lepaskan Runian. Biarkan aku yang menggantikannya. Tak disangka bisa bertemu lagi. Kakak Ihan, kamu lihat kan? Dia ternyata membawa pelacur tentara itu pulang. Jangan sentuh dia pakai tangan kotormu. Apa yang kamu lakukan? Liu Runian, bagaimana kamu bisa bersama orang seperti ini? Kamu tahu tidak, dia dijual ke barak tentara. Pelacur yang tidur dengan banyak tentara. Dia bahkan ayah kandung anaknya. Dia tidak tahu siapa. Bagaimana kamu bisa membawa dia ke rumah jenderal? Kamu harus tahu, seorang wanita di barak tentara harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Kamu pikir dia mau merendahkan diri sendiri? Kamu masih berani melawan aku? Pantas saja setelah pulang. Kamu makin nakal karena berteman dengan orang seperti ini. Wanita biasa, kalau hal ini sudah lama dia bunuh diri karena malu. Mana seperti dia masih hidup dan memalukan keluarga. Jenderal. Maksudmu, rumah jenderal tidak terima orang seperti dia? Tentu saja, orang seperti dia hanya menodai nama baik rumah jenderal. Kenapa kamu menangis? Atian sudah bisa bertemu Nona. Sudah sangat puas. Nona, jangan menangis. Jangan menangis. Jangan sentuh dia. Zhang Yihan. Harus begini, kejamnya. Atian itu pernah menyelamatkan nyawaku. Karena kamu, aku bisa biarkan dia tetap di sini. Tapi dia kotor dan rendah. Cuma layak jadi pelayan bersih-bersih. Tak pantas makan dan tinggal bareng yang lain. Seseorang bawa dia ke kandang kuda. Tidak, jangan. Nona, Nona, Nona. Nona, kenapa datang ke sini? Kamu sebentar lagi akan melahirkan. Masih harus kerja kasar begini? Kalau nggak makan cukup gimana? Kalau jenderal tahu, pasti curiga lagi sama Nona. Cepat pulanglah. Kamu jaga diri saja. Urusan dia. Biar aku pikirkan. Kenapa ada bau busuk di sini? Jadi, ada pelacur tentara yang masuk diam-diam. Kalian begitu akrab. Pasti di barak. Kalian juga suka susah senang bersama ya? Liu Runian.
Masih punya muka kembali jadi nona besar? Menurutku, kamu sama saja seperti dia. Yang lucu banget ya? Jangan berani kurang ajar sama Nona. Perempuan rendah. Berani melawan saat aku bicara. Ji Qingqing, Jangan bikin ribut lagi. Siapa bilang aku bikin ribut? Gelangku jatuh ke air. Kalau dia nggak ambil Tan, aku suruh orang bunuh kamu Dan. Anak haram di perutmu juga. Kenapa bengong? Cepat ambil! Tian sebentar lagi melahirkan. Suruh dia turun sungai, ambil gelang. Bukankah mau bunuh dia? Aku calon istri jenderal. Berani lawan perintahku. Kau tak perlu dengar dia. Jenderal takkan izinkan dia berbuat buruk, bertindak jahat. Perempuan hina, kau kira Han akan bela kau? Kalau dia nggak mau turun, kau turun ambil. Nona. Nggak apa-apa. Kak Han! Untung kamu datang tepat waktu. Runian jatuh sendiri ke air. Padahal kamu yang dorong Nona ke sungai. Kamu masih berani ngelak. Aku lihat sendiri kamu dorong Runian ke air. Ihan, aku calon istrimu. Kenapa kamu tidak bisa lepas wanita ini? Pernikahan dibatalkan. Cepat pulang ke keluarga Ji. Kalau muncul lagi, aku bakal serbu rumah Ji. Ampun. Cepat pergi. Runian. Luka di lehermu. Kenapa? Ternyata kamu bergaul sama wanita penghibur. Masih berani keluar sama dia. Aku nggak ngerti maksudmu. Lihat sendiri. Dulu aku percaya omonganmu. Omongan bohong. Biarkan wanita penghibur itu tinggal di rumah jenderal. Kau juga jadi rusak karenanya. Cuman ada bekas merah sedikit. Kau curiga padaku gara-gara ini. Pas kamu lihat saya penuh luka. Kenapa tidak peduli? Jangan banyak omong. Sekarang juga, usir wanita penghibur itu keluar dari rumah jenderal. Aku tidak pergi. Hian tidak salah. Liu Runian, aturan yang kau pelajari di barat. Kau lupa semua kan? Kalau begitu, aku kirim kau ke sana lagi. Latih 2 tahun. Kau tahu itu. Mimpi buruk terburukku. Tapi kau mau pakai barak. Mengancam aku ya. Gelih. Usir wanita itu. Atau, aku kirim kau ke barak. Pilih sendiri. Baik. Aku akan pamit ke Nyonya tua. Kembali ke barak. Liu Runian, kau rela demi wanita itu. Sampai segitunya. Iya. Kalau aku bilang, usir dia. Aku akan nikahi kau jadi istriku. Apa yang kamu bilang? Runian, aku tahu kamu selalu suka padaku. Tapi, karena kita saudara tiri, aku takut hadapi itu. 2 tahun ini, perasaanmu padaku tak berubah. Tapi hatiku ke kamu sudah beda. Runian, kamu dulu polos dan suci. Lembut dan perhatian. Kamu jadi sulit ditebak. Kalau hanya menikah denganku bisa buat kamu kembali seperti dulu, aku rela lakukan itu. Tapi sekarang, aku cuma merasa ini lucu. Liu Runian, bukankah menikah denganku selalu jadi obsesimu? Kalau tidak, kenapa dulu kamu naik ke tempat tidurku? Jalan terus menyangkal, hanya demi harga dirimu. Aku tahu, kamu hanya salah memilih teman. Terpengaruh wanita penghibur itu. Makanya jadi seperti sekarang. Asal kamu bersumpah, tak akan berhubungan lagi dengannya. Aku akan menikahimu secara resmi. Menjadikanmu istri jenderal yang terhormat. Kamu pikir aku menginginkan posisi istri jenderal? Dulu ayah dan kakakku gugur. Kamu yang janji membawa aku pulang. Yang aku inginkan cuma sebuah rumah. Tapi kamu malah mendorongku ke dalam masalah demi masalah. Aku kirim kamu ke barak demi kebaikanmu. Apa itu juga salahku? Kamu salah. Karena kamu gak tahu apa yang aku alami di barak. Maksudmu, mereka suruh kamu kerja kasar? Kurang makan, kurang pakaian, Liu Runian? Kamu dapat perlakuan begitu, karena aku minta perhatian khusus untukmu. Jangan lebay deh. Di barak yang keras itu, kamu pikir kamu bakal jatuh sampai gimana? Itu pelacur tentara. Itulah akhir yang kamu dapat. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah mau merasa lebih tinggi. Memberi belas kasihan padaku. Memberi aku kesempatan.
Kalau kau sudah paham maksud baikku, jangan keras kepala lagi. Ayo, kita pergi sekarang. Usir pelacur tentara itu. Nanti aku akan jelaskan pada ibu. Menikahimu. Zhang Yihan, semuanya sudah terlambat. Aku sudah tidak peduli masa lalumu. Apalagi yang kau mau dari jenderal ini? Di barak aku diperkosa prajurit. Jadi pelacur tentara seperti Ah Tian. Kau masih mau aku? Kalau kamu tahu, aku sama seperti Atian. Setelah diperkosa oleh tentara. Hamil tanpa tahu sebabnya. Jenderal, apa kamu masih mau menikahiku? Kamu bilang tidak peduli masa laluku, tapi semua aibku. Itu semua karena kamu. Kamu hamil di barak. Ini. Bagaimana mungkin? Kakak, kamu masih mau aku? Baik, aku mengerti. Jenderal angkat Runian jadi adik angkat. Apa yang dilakukan Runian? Bikin jenderal malu. Sekarang aku rela putus hubungan. Pergi bersama Atian. Mohon jenderal izinkan. Diam. Jenderal tidak percaya kata-katamu. Kalau kau dilecehkan di barat, Wakil Zhao pasti akan lapor padaku. Aku juga tak akan izinkan hal seperti itu terjadi. Omongan laurmu ini pasti kau pelajari dari pelacur tentara itu. Kau bicara seperti ini hanya membuktikan. Aku salah kirim kau ke barak dulu. Kalau kau sangat ingin bersama pelacur tentara itu, bersama dia, aku kabulkan. Ku kirim kalian ke barak bersama. Jangan! Tidak bisa. Aku bisa mati. Tunawal, Yurunian melawan atasan. Bawa dia ke barak. Jangan, Kak. Jangan. Atian. Nona, kenapa kamu datang? Aku janji padamu, pasti akan bawa kamu pergi dari sini. Kita pergi sekarang. Wah, ini bukan nona besar kita. Kenapa nggak nikmatin hidup di rumah jenderal? Kok balik lagi ke tempat kita? Kenapa nggak nikmatin hidup di rumah jenderal? Kok balik lagi ke tempat kita? Aku atas nama jenderal. Bawa Atian pergi dari sini. Jangan pura-pura. Jelas, jenderal muak karena kau pelacur tentara. Jadi kau dibuang ke sini untuk bertahan sendiri. Kau masih berani pasukan perintah di sini? Berani sekali. Aku akan cari jenderal sekarang. Dulu aku memang terima perintah jenderal. Sudah kubimbing kau baik-baik. Sekarang Nona kembali ke tempat lama. Aku harus sambut lebih baik lagi. Berani kau. Nona. Aduh, Nona. Kau salah paham. Kalau jenderal izinkan kau ke markas. Artinya, dia setuju dengan kami. Bisa perlakukan kau sesuka hati. Kau sendiri yang cari masalah. Jangan sentuh dia. Sialan kau. Orang gila ini berani menggigit aku. Bunuh dia untukku. General. Kalian biasanya seperti ini, memperlakukan orangku. Bukan urusan aku. Ampuni kami, Jenderal. Nyawa kalian tidak cukup bayar penghinaan yang diterima hati perempuanku. Aku akan membasmi semua keluargamu. General, aku cuma ikuti perintah Anda mengurus Nona besar. Tidak pernah lalai sedikit pun. Jenderal, lihat sendiri. Berani membantah? Itu Atian yang goda prajurit. Hamba hanya jalankan aturan militer. Ada saksi. Panggil tabib militer, cepat! Tepat. Jenderal, ini tabib militer di kamp. Dia bisa jadi saksi saya. Ceritakan semuanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Lapor Jenderal Agung. Memang benar. Nona duluan goda. Semua prajurit bisa jadi saksi. Tidak hanya itu. Dia juga coba pakai hukuman untuk menggugurkan anak, sembunyikan bukti jahat. Ini menambah dosa. Kakak, dengarkan penjelasanku. Apa yang mau kamu jelaskan? Selama ini,
Aku tidak memperlakukan buruk di bawah pengawasanku. Kamu masih bisa lakukan hal yang merendahkan diri sendiri. Ibu di luar camp kerja keras untukmu. Kamu begini adil buat dia. Bukan aku. Mereka memfitnahku. Katakan, siapa pria itu? Aku akan membunuhnya. Bisakah kamu jangan paksa aku? Masih belum mau bicara sampai sekarang. Kakak. Kamu juga mau paksa aku dengan kekerasan? Brunian, aku tahu kamu dijebak orang jahat. Tabe melakukan hal seburuk ini. Katakan saja, siapa dia? Memang aku salah percaya orang. Tapi aku tidak akan bicara. Karena kalau aku bilang, kamu pasti menyesal. Kamu sudah tanya soal ini. Kamu masih mau lindungi dia? Baiklah. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Zhang Yihan. Hatian satu-satunya harapan hidup saya. Kalau kamu berani sakiti dia, aku tak akan pernah maafkan kamu. Aku bilang. Sejak kamu kirim aku ke barak, aku dicap. Jadi, pelacur tentara. Pria itu dia. Iya, semua orang di barak. Semua yang kamu bilang benar. Aku sendiri yang serahkan kamu ke mereka. Sekarang kamu puas. Bisa lepaskan aku. Sekarang kamu puas. Bisa lepaskan aku. Jenderal. Kalian semua. Akhirnya, siapa? Jenderal, saya dijebak. Siapa jujur, bisa selamat. 3, 2. Saya bicara. Jenderal Zahn. Nona Ji suruh saya sembunyikan dari Anda. Semua ini rencananya, saya tidak terlibat. Ji Qingqing. Ternyata kamu. Kerahkan pasukan. Hancurkan keluarga Ji. Jangan sisakan satupun. Baik. Nona besar. Ampuni saya, Nona besar. Saya sadar salah. Mohon belas kasihan. Tolong selamatkan nyawa saya. Saya hewan. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia. Brunian. Saya salah. Saya terlalu mengecewakanmu. Beri saya kesempatan. Saya akan ganti semua kerugianmu. Aku sudah meyakinkan ibu. Dia tidak akan menentang kita lagi. Soal orang lain, aku tidak peduli. Brunian, tolonglah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kalau tidak, ini akan jadi penyesalan seumur hidupku. Baik, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Ambil uang ini. Pulanglah dan beli tanah. Didik anakmu baik-baik. Besarkan dia dengan baik. Nah, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tetap di sini. Hanya kalau aku di sini, kamu bisa pergi dengan tenang. Ini Zhang Yihan. Dia setuju dengan syaratku. Jangan menangis. Pergi saja. Jangan menoleh. Pergilah. Dingin. Sangat dingin. Brunian. Jangan takut. Aku ada di sampingmu. 2 tahun ini, kamu makin kurus. Semua salahku. Di camp, kau harus tahan banyak penderitaan. Makan banyak kesulitan. Brunian. Aku belum pernah bilang padamu, ku benar-benar merindukanmu. Brunian. Ada apa denganmu? Masih marah padaku? Tidak. Aku cuma teringat malam 2 tahun lalu. Kau juga menatapku seperti ini. Seolah di antara kita bukan lagi saudara tiri. Tapi keesokan harinya, kau dengan tegas mengirimku ke kamp militer. Zhang Yihan. Aku tak berani ambil risiko.
Siapa tahu di balik kelembutanmu tersembunyi pisau yang dingin. Runian, aku yang salah. Dulu, aku terlalu terhalang oleh status saudara tiri. Tak berani hadapi perasaan kita. Aku nggak akan mikir gitu lagi. Kasih aku kesempatan ya. Kamu selalu yang jatuh cinta duluan. Terakhir kali, kamu bikin aku sia-siakan 2 tahun masa muda. Aku dicap buruk seumur hidup. Sekarang, kamu mau aku berkorban lagi. Pengorbanan apa kali ini? Runian, Jangan ngomong lagi. Zhang Yihan, Shintemu. Aku nggak sanggup. Keluargaku semua sudah mati. Itu semua gara-gara kamu. Liu Runyan, Liu Runyan, Aku nunggu kamu. Sangat lama. Mau ngapain kamu? Kamu dan kakak Han lengket banget. Tahu nggak? Tangannya masih berlumur darah keluargaku. Kalau bukan karena kamu, aku juga takkan kena bencana ini. Aku hanya benci keluargamu sudah mati semua. Kalau tidak, aku juga mau biar kamu rasakan. Gimana rasanya lihat kerabat meninggal depan mata. Kamu pikir kalau bunuh aku, Zhang Yihan, dia akan lebih peduli padamu? Mungkin malah bikin dia makin benci kamu. Kamu kira aku bodoh? Bunuh kamu cuma bikin dia ingat kamu seumur hidup. Tapi kalau aku hancurkan wajahmu, dia bakal cepet jijik sama kamu. Kenapa kamu begini ke aku? Kenapa? Kenapa di hatinya cuma ada kamu? Ini salahmu sendiri. Kamu yang dorong dirimu ke jalan buntu. berhenti. Ji Qingqing, jangan sakiti Runian. Dia membunuh keluarga saya. Aku akan buat dia bayar. Runian hampir mati karena kamu. Aku balas dendam untuk Runian. Makanya, aku hancurkan keluarga Ji. Kalau ada dendam, hadapi aku. Kamu pikir aku nggak mau semua yang kulakukan? Itu buat kamu. Gimana aku bisa benci kamu? Ji Qingqing, lepaskan Runian dulu ya. Aku bisa maafkan kamu, keluargamu. Aku bisa beri pemakaman terhormat. Asal jangan sakiti Runian. Aku akan turuti semua. Kamu benar-benar ingin dia hidup. Kalau gitu, kamu mati gantikan dia saja. Baik, aku setuju. Lepaskan dia. Kamu gila. Ini hutangku padanya. Kamu banget cintainya. Baiklah. Aku juga tak punya jalan lain. Biarkan dia jadi penyesalanmu selamanya. Runian. 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 Dokter, cepat panggil dokter. Aku benar-benar lelah. Akhirnya bisa istirahat sekarang. Runian, jangan tidur. Dokter, segera datang. Kamu harus bertahan. Apapun yang aku hutang padamu. Nyawa ini. Anggap saja aku balas padamu. Di kehidupan berikutnya, aku tak akan ingin bertemu dengan kamu. Runian. Runian. Runian, kita hidup bersama. Dan mati bersama. Mulai sekarang, tak akan berpisah lagi. Runian, apa itu kamu? Runian. Kamu masih hidup? Kenapa kamu sembunyi dariku? Nona, kenapa tidak bilang padanya kamu masih hidup? Aku sudah
Untuk cinta ini, sudah membayar harga. Aku tak mau terikat oleh rasa bersalah, Zanihan. Hidup sia-sia. Hanya dengan cara ini, kita bisa benar-benar pergi dari rumah jenderal. Gak dikendalikan siapapun. Kebebasan ini sangat berharga. Aku mau kendalikan sendiri. Meski begitu, Tapi kamu gak perlu pura-pura mati buat bohongin dia. masa mudaku yang terbaik sudah habis di barak tentara waktu itu. Apa dia pernah kasih aku sedikit belas kasihan? Daripada dia sadar dan berubah. Aku lebih pilih lihat dia terus terjerumus. Ini balasan seorang wanita. Ayo, pergi. Kita tinggalkan tempat penuh luka ini. Bawa aku ke kampung halamanmu. Oke.